Halo, senang sekali bisa ngobrol lagi bareng Anda. Kali ini kita mau kupas tuntas bab 12 dari sumber kita, Getting More. Fokusnya unik nih, Oh ya, tentang apa? interaksi orang tua dan anak, tapi dilihat dari kacamata negosiasi. Wah, menarik negosiasi sama anak ya. Iya, jadi misi kita hari ini tuh menggali strategi komunikasi biar lebih, nyambung sama anak. Mencapai tujuan bersama gitu. Tapi penting nih, tanpa main kuasa atau manipulasi. Siap ya kita selami wawasan praktisnya? Siap. Dan ini bagus ya, karena pendekatannya kan menekankan pemahaman persepsi anak. Nah, itu kunci. Bukan sekedar gimana caranya bikin anak nurut aja. Setuju. Ini penting banget loh buat perkembangan mereka jadi dewasa nanti. Iya, iya. Karakter, empati, problem solving. Betul. Nah, langkah pertama yang ditekankan di bab ini tuh soal pergeseran perspektif. Mencoba mikir kayak anak-anak. Memahami dunia mereka. Beda ya ini sama nasihat parenting biasa. Beda, karena seringnya fokus ke maunya ortu kan. Sumber ini bilang, intinya bukan jadi kekanakan lagi ya, tapi lebih ke menghargai kalau perasaan dan prioritas mereka itu ya valid buat mereka. Valid buat mereka. Gimana caranya kita melihat kayak gitu lagi ya? Perlakukan dengan hormat, itu dulu. Dengerin benar-benar, maksudnya jangan sambil main HP atau sambil lalu gitu. Fokus. Oke, dengerin aktif. Iya, ini dasar komunikasi yang sehat, sekaligus ngelatih mereka juga buat menghargai orang lain kan. Ingat nggak kutipan di buku itu? Anak itu orang dewasa kecil dengan ingatan. Nempel banget apa yang kita lakuin dan omongin. Oh iya, benar juga. Orang dewasa kecil dengan ingatan. Dalam juga ya. Oke, masuk akal. Nah, sekarang alat-alat negosiasi praktisnya nih. Gimana contohnya? Ada beberapa yang efektif banget. Pertama, memberi pilihan dan kontrol. Pilihan dan kontrol. Contohnya? Kayak John Murray sama putrinya, Kelly, umur 3 tahun, nggak mau sikat gigi, biasalah ya. Iya banget. Nah, daripada maksa, John nawarin pilihan. Mau pasta gigi stroberi atau bubble gum? Mau dibacain buku A atau B habis ini? Terus, Kelly gimana? Ya dia jadi mau, karena dia merasa, punya kendali. Merasa dilibatkan, drama sikat gigi selesai. Wah, jadi ngasih pilihan itu bukan cuma trik ya, tapi beneran strategi. Ngasih mereka rasa punya kuasa gitu. Tepat, itu namanya perceived control, rasa punya kendali. Sama aja kayak negosiasi sama orang dewasa kan? Kalau merasa didengar dan punya pilihan ya resistensinya berkurang. Anak juga gitu. Oke. Pilihan dan kontrol. Dicatat. Terus apa lagi? Ada lagi standar dan konsistensi. Standar dan konsistensi. Maksudnya aturan gitu ya? Iya, contohnya Brian Murphy sama putranya Connor, 3 tahun juga. Dia menetapkan aturan main yang jelas. Dan yang penting, konsisten menerapkan konsekuensinya kalau aturan dilanggar. Jadi kalau A ya akibatnya B, gitu terus. Betul. Ini menurut sumber Anda, bantu Connor paham hubungan sebab akibat. Jauh lebih efektif daripada debat pakai logika orang dewasa ke anak balita. Bener juga sih, debat sama balita kayaknya nggak akan menang ya. Jadi konsistensi itu ngebangun pemahaman soal komitmen, soal batasan, fondasi buat tanggung jawab nanti. Oke, bagus. Alat berikutnya nih, kedengarannya menarik. Pembayaran emosional dan langkah bertahap. Gimana tuh maksudnya? Pembayaran emosional itu contohnya David Daggett sama putranya Colin. Colin ngambek soal waktu main video game dibatasin. Oke, situasi umum juga. Nah, sebelum negosiasi soal waktu, David bilang dulu, "Ayah tahu kamu suka banget main game ini." Dia akui dulu perasaan Colin. Oh, jadi mengakui perasaannya dulu. Itu pembayaran emosionalnya. Iya, itu bikin Colin lebih tenang, lebih mau diajak ngomong. Intinya, validasi perasaan anak duluan. Bangun jembatan emosi dulu lah. Oke. Validasi dulu, terus langkah bertahapnya. Itu contohnya Alexandra Lewin sama Sydney, anak temennya, umur 2,5 tahun. Nggak mau bulan dari taman. Alih-alih langsung tarik, Alexandra nawarin. Baca 2 halaman lagi sekarang, tapi janji lain kali baca seluruh bukunya. Jadi dipecah gitu ke permintaannya? Betul, permintaan yang lebih kecil jadi nggak terlalu menakutkan atau memberatkan buat anak. Bertahap. Masuk akal banget. Jadi validasi emosi, baru ajukan solusi, kalau perlu dipecah jadi langkah kecil. Kayaknya semua alat ini fokusnya jaga hubungan baik ya? Persis.
Tujuannya kan bukan menang kalah, tapi nemuin solusi bareng sambil jaga hubungan. Dan hasilnya, kata riset di buku ini, anak-anak yang diginiin cenderung lebih kreatif, mentalnya lebih sehat, PD-nya juga bagus. Nah, selain pakai alat yang tepat, ada juga kan ya yang perlu dihindari, jebakan umum gitu? Oh, ada banget. Yang paling bahaya itu pakai kekuasaan mentah, maksa gitu aja, atau ancaman. Ancaman kayak gimana? Terutama ancaman nahan kasih sayang. Kalau nakal, mama nggak sayang lagi. Wah, itu fatal. Kenapa fatal? Ya merusak rasa aman anak dong, kepercayaan dia ke kita. Jangka panjangnya bisa bikin anak cemas atau malah jadi pembangkang. Waduh, iya juga ya. Terus soal teriak-teriak, kayaknya banyak ortu kejebak di sini nih kalau udah frustrasi. Nah, sumber Anda tegas soal ini. Berteriak ke anak itu cuma ngajarin mereka buat teriak balik atau malah jadi diem, nutup diri. Terus gimana dong kau udah kesel banget? Ya, usahakan tetap tenang, komunikasi yang beralasan. Bahkan pas kita bilang enggak, kasih penjelasan singkat yang sesuai umurnya. Itu jauh lebih efektif buat ngebentuk karakter. Fokusnya perbaiki proses interaksi, bukan cuma madamin kebakaran sesaat. Oke. Jadi rangkumannya nih ya, kunci komunikasi efektif sama anak itu ya pahami dunia mereka dulu. Terus pakai alat negosiasi, kasih pilihan, bikin standar yang konsisten, kasih pembayaran emosional, pecah permintaan jadi langkah kecil. Betul. Hindari main kuasa atau ancaman, apalagi teriak-teriak. Tujuannya bukan menang, tapi bangun pengertian sama hubungan sehat. Tepat sekali. Udah dapat banget intinya. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal buat direnungkan oleh Anda para pendengar. Pas lagi interaksi sama anak-anak di hidup Anda, coba diberhenti bentar, perhatiin perilaku dan gaya komunikasi macam apa sih yang lagi Anda contohkan ke mereka lewat interaksi itu. Karena mereka tuh nyerap semuanya loh, kayak spons. Bener banget. Pemikiran yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat Anda semua. Sampai jumpa.